Selamat datang kembali di pembahasan kita. Kali ini kita mau coba kupas satu teks ya. Judulnya cukup menarik. Mengapa doa orang benar didengar dan orang fasik ditolak Tuhan. Iya, judul yang langsung ke intinya ya. Betul. Nah, tujuan kita kali ini mau coba pahami lebih dalam apa sih yang dimaksud teks ini dengan orang benar dan orang fasik. Ini dari sudut pandang Alkitabiah yang disajikan di sana. Dan juga kenapa doa mereka itu dapat respons yang ya berbeda gitu. Tepat sekali. Jadi, mari kita langsung aja bedah ya, apa sebenarnya inti dari dua label ini menurut materi kita. Kita mulai dari yang pertama, orang benar. Teks ini kan kasih petunjuk dari bahasa aslinya. Ada istilah Ibrani tzadik. Iya, sadik. Itu artinya adil, lurus, tanpa celah di hadapan Tuhan gitu ya. Terus ada juga yang Yunani, bikaios. Ini merujuk ke orang yang hidupnya selaras sama kehendak Tuhan dan dibenarkan karena iman. Nah, ciri-ciri utamanya apa aja nih menurut ulasan di teks ini? Oke, jadi teks ini menggarisbawahi beberapa hal penting ya. Bukan cuma soal perbuatan lahiriah aja, tapi lebih ke orientasi hati. Dibilang kalau mereka itu hidup dalam kebenaran, terus punya rasa takut akan Tuhan. Maksudnya sikap hormat yang dalam gitu. Hormat ya, bukan takut lari. Betul, dan juga mereka digambarkan tulus, rendah hati, dan ini nih yang penting, mau bertobat kalau jatuh atau salah. Kesediaan bertobat itu ya? Iya, itu sering muncul kan di Mazmur. Kuncinya lagi, mereka hidupnya itu ngandelin Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Ini prinsip hidup oleh iman. Itu kan ada dari zaman Habakuk sampai di surat Roma juga disebut. Terus, mereka juga cinta sama firman Tuhan. Jadi panduan hidup, kayak di Mazmur 119 itu. Intinya sih, hati yang mau taat, itu yang bikin berkenan. Jadi ini lebih ke arah ketergantungan sama sikap hati ya, bukan sekedar daftar perbuatan baik atau status tanpa celah gitu. Iya, persis. Sumber ini kayaknya menekankan banget kalau kesempurnaan mutlak itu bukan syarat utama. Tapi prosesnya ya, proses pembaruan, penyerahan diri. Betul. Teksnya bahkan nyebut Yesus sebagai puncak kebenaran itu sendiri kan, pakai referensi 2 Korintus. Oke, nah sekarang kita lihat kontrasnya nih. Gimana teks ini gambarin orang fasik? Ada juga padanan bahasanya. Ada, dan kontrasnya lumayan tajam. Kalau di Ibrani itu ada rasya. Rasya ya? Iya, artinya itu jahat, durhaka, atau secara aktif gitu ya, melawan hukum Tuhan. Terus di Yunani ada asebes, ini lebih ke sikap yang nggak takut sama Tuhan, nggak hormat sama hal-hal kudus. Ciri-cirinya, menurut teks ini ya, itu mereka nolak Tuhan. Hidup dalam dosa, tapi nggak ada niat bertobat. Kayak yang disinggung di Mazmur 10 itu. Tanpa pertobatan? Iya, mereka juga cenderungnya nyender ke kekuatan sendiri atau pemikiran sendiri, nggak peduli sama hukum Tuhan, kadang malah mikir, Tuhan nggak lihat ini. Itu kan ada di Mazmur 94. Wah, bahaya itu. Terus mulutnya juga sering penuh tipu daya, kebencian, bohong. Itu tema di Amsal kan ada. Mereka juga biasanya memusuhi orang benar dan nggak suka kalau ditegur. Benci banget ditegur. Antikritik ya? Bisa dibilang gitu. Dan yang menarik, ini disorot juga di teksnya. Ada kemungkinan mereka itu kelihatannya religius banget dari luar. Oh iya. Iya, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini ngingetin sama teguran di kitab Yesaya itu. Jadi penampilan luar bisa nipu banget. Nah, ini kan nyambung langsung ke pertanyaan utama teks ini ya. Kenapa respons doa mereka bisa beda gitu? Kan ada ayat Yakobus tuh, doa orang benar besar kuasanya. Iya, Yakobus 5:16. Gimana penjelasan di materi ini soal perbedaan hasil doa itu? Penjelasannya, akarnya itu di kondisi hati sama relasi sama Tuhan. Jadi doa orang benar, menurut argumen di sini, didengar karena doanya itu sejalan sama kehendak Tuhan. Doa itu lahirnya dari iman yang tulus dan dari kehidupan yang ya berusaha nyenangin hati Tuhan. Bukan soal formula doa, tapi keselarasan hidup. Oke, jadi karena hidupnya selaras ya? Iya. Sebaliknya, doa orang fasik itu ditolak. Di Amsal 28 ayat 9 itu malah keras banget bilangnya. Doa orang yang sengaja nutup telinga dari hukum Tuhan itu kekejian. Kekejian? Wah, iya, motivasi doa mereka seringkali bukan nyari Tuhan, tapi buat muasin hawa nafsu sendiri atau cuma mau lari dari akibat dosa, bukan sungguh-sungguh cari Tuhan. Teks ini negasin kalau hati yang keras kepala, yang berontak terus, yang nggak akan dapat perkenanan.
Jadi jelas banget ya, kondisi hati sama arah hidup itu jadi kunci utama yang disorot di sini. Jauh lebih penting dari sekedar kata-kata atau ritual doanya itu sendiri. Tepat sekali, betul banget. Dan ini bawa kita ke refleksi pribadi yang dianjurkan teks ini. Ingat prinsip di Matius 7:21 kan soal melakukan kehendak Bapa? Iya, bukan hanya yang berseru Tuhan, Tuhan. Nah, itu dia. Jadi pertanyaannya buat Anda yang dengar nih. Apakah Anda sadar gitu, berusaha menyelaraskan hidup sama apa yang Anda pahami sebagai kehendak Tuhan? Terus kalau gagal atau jatuh, gimana responsnya? Cenderung bertobat, belajar, atau malah cari-cari alasan pembenaran? Seberapa terbuka hati Anda buat terus dibentuk, diubah, jangan sampai jadi keras? Pertanyaan refleksi yang bagus itu. Materi ini juga akan ngerangkum beda intinya ya. Orang benar hidupnya oleh iman, orang fasik nurutin daging. Betul. Yang satu hatinya mau bertobat, yang lain nolak. Satu cinta hukum Tuhan, yang lain cuek sama firman. Ada tulus versus ya kemungkinan munafik di luar aja. Iya, kemunafikan lahiriah itu. Dan akhirnya, yaitu tadi, doa yang potensi dijawab versus yang cenderung ditolak menurut kriteria teks ini. Jadi kalau dirangkum secara besar nih, penekanan utamanya di teks ini memang di arah hati ya, iman yang hidup, kemauan buat bertobat, sama ketergantungan sama Tuhan. Bukan soal kesempurnaan tanpa cacat. Benar sekali, itu intinya. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda renungkan di rumah ya, berdasarkan diskusi kita dari sumber ini. Kalau kita udah sadar nih perbedaan mendasar ini, gimana caranya kita bisa secara aktif gitu ya, memelihara sikap hati orang benar ini dalam kesibukan sehari-hari? Tantangan itu ya. Iya. Dan yang nggak kalah penting, gimana kita bisa lebih peka ngenalin tanda-tanda awal kalau hati kita mulai condong ke jalan fasik, seperti yang digambarin teks ini. Mungkin doa singkat yang ada di akhir dokumen itu bisa jadi titik awal yang baik buat refleksi pribadi Anda masing-masing. Ide bagus itu. Terima kasih banyak untuk penjelasannya yang mendalam hari ini. Sama-sama, senang bisa berdiskusi.